Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Video ini akan menceritakan dilarangnya orang Jawa tinggal di Batavia dan penyebaran agama Kristen Protestan di Nusantara. Orang-orang Indonesia mungkin berjumlah 20.000 pada abad ke-18. Terbagi ke dalam kelompok-kelompok nasional. Tinggal di luar tembok kota. Di situ ada orang Bali, Bugis, Makassar, Melayu, dan lain-lain. Tapi selama puluhan tahun setelah pendirian Batavia, hampir tidak ada orang Jawa. Pemerintah tidak bisa melupakan serangan mendadak tentara Mataram pada tahun 1628. Dan tidak mengizinkan orang Jawa terlalu dekat dengan tembok kota. Pelan-pelan, penduduk majemuk ini berkembang menjadi kelompok nasional Indonesia baru yang berbeda dari orang Sunda di barat dan orang Jawa di Jawa Timur, dan memakai Melayu pasar, lingua franca Kepulauan Indonesia, sebagai bahasa ibu mereka. Dari beberapa ribu pada akhir abad ke-17, jumlah mereka menjadi 1.000.000 pada tahun 1940. Ada jauh lebih sedikit perempuan non-Indonesia dibandingkan laki-laki non-Indonesia. Akibatnya, ada kecenderungan kuat ke arah Indonesianisasi seluruh penduduk. Masuknya orang asli Belanda secara tetap menimbulkan efek perlawanan terhadap kecenderungan ini, tapi tidak cukup kuat. Dan para direktur di Amsterdam mengawasi perkembangan ini dengan keprihatinan serius. Mereka ingin kekristenan disebarkan dan bahasa Belanda diajarkan di seluruh wilayah mereka, tapi mereka enggan mengeluarkan banyak uang untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dan karena itu hasilnya sangat sedikit. Piagam Company yang diperbarui dikeluarkan Parlemen Republik Belanda pada tahun 1617 mengharuskan Company bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Kristen dan menyediakan pengajaran di sekolah-sekolah yang baik, tanda kutip. Di sekolah-sekolah ini, bahasa Belanda harus menjadi bahasa pengantar karena pengetahuan akan bahasa Belanda dianggap persyaratan yang perlu untuk penyebaran agama Kristen Protestan kepada orang Indonesia yang kafir, tanda kutip. Pengetahuan bahasa Belanda akan memungkinkan orang yang baru masuk Kristen untuk membaca Alkitab yang baru sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Penerjemahan seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa-bahasa utama di Indonesia terlalu berat bagi segelintir pendeta gereja yang melakukannya. Lagi pula, orang Indonesia yang menjadi pegawai Company ternyata enggan belajar bahasa Belanda. Pendeta Caspar Wiltens, pendeta gereja di Pulau Ambon, menulis, setelah pengalaman beberapa tahun, orang Ambon terlalu tolol dan terlalu malas. 50 tahun kemudian, situasi belum berubah, dan Gereja Reformasi di Maluku mengirimkan permintaan untuk buku-buku berbahasa Melayu, bukan bahasa Belanda, karena
ternyata mustahil mengajar penduduk asli dalam bahasa Belanda. Tampaknya orang Ambon lebih suka beribadah kepada Tuhan dalam bahasa mereka sendiri, yang tidak dengan sendirinya berarti pertanda kemalasan. Mulanya, penguasa Belanda berharap mengubah paling tidak sebagian Maluku menjadi wilayah berbahasa Belanda. Tapi usaha itu sudah pasti gagal. Pada akhir abad ke-17, ada 29 sekolah dengan 34 guru dan 1057 murid di Maluku. Rata-rata kehadiran yang rendah membuktikan bahwa upaya pendidikan Kompeni tidak dihargai. Sejarawan Kompeni, Francois Valentin, mungkin benar ketika dia menulis bahwa orang Maluku menganggap penerimaan terhadap agama Kristen semacam layanan kecil terhadap penguasa dan kehadiran di sekolah semacam perbudakan. Keadaan agak lebih baik di Batavia. Portugis dan Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipakai sehari-hari. Dan para direktur memberikan perintah keras untuk melawan penyebaran bahasa Portugis dan memperbanyak pemakaian bahasa Belanda yang mereka anggap penting untuk alasan-alasan kenegaraan yang berbobot tanda kutip. Sekolah-sekolah disediakan untuk penduduk Kristen asal non-Indonesia, dan sekolah berbeda tapi hanya sedikit untuk orang Kristen Indonesia. Kebijakan ini tidak berhasil karena dalam 2 abad hampir semua kelompok penduduk asli Kristen dan sebagian besar Kristen Mardiker terserap oleh masa Islam Indonesia. Cerita sama berulang dan berulang. Kompeni ingin sekolah Belanda tapi tidak menyediakan dana yang cukup. Ia mau pemeliharaan dan penyebaran agama Kristen, tapi menolak membayar pendeta gereja dengan baik. Ia mengkritik pendeta-pendeta karena kurang gigih, tapi menghukum mereka ketika menunjukkan kecenderungan bertindak independen, bahkan di bidang propaganda agama mereka sendiri. Para direktur boleh saja menulis dari Amsterdam. Sekolah adalah kebun persemaian Commonwealth, seperti mereka tulis pada tahun 1661. Tapi kebun persemaian butuh uang. Para direktur ingin sekolah menengah disediakan bagi anak-anak pejabat mereka di Batavia. Tapi sekolah Latin tanda kutip yang didirikan atas perintah mereka tidak pernah awet. Lingkungan Batavia tidak mendukung perkembangan budaya. Tapi Batavia punya gaya sendiri dalam seni tertentu. Rumah-rumah penduduk kaya kadang-kadang dengan indah dihiasi karya-karya seniman ahli pertukangan Belanda Jawa. Dan ada minat besar terhadap lukisan. Ada warga yang memiliki 70 lebih lukisan. Di antaranya mungkin karya seniman-seniman terkenal abad ke-17. Batavia punya penyair seperti setiap kota abad ke-17 yang lain. Kualitas sairnya agak rendah, hanya pantas disebut saja. Tokoh paling menarik di antara penyair Batavia adalah Jacob Stendhal, yang juga punya reputasi dalam sejarah sebagai penyair pertama di emporium lain yang didirikan Belanda, New York. Selama beberapa waktu dia tinggal di permukiman kecil di Colony of New Netherlands di Amerika sana. Ketika New Netherlands ditaklukkan Britania, Stendhal pulang ke kampung halamannya. Tapi beberapa tahun kemudian dia pergi ke Hindia Timur. Di Batavia,
dia diangkat menjadi pengurus rumah yatim piatu. Dan di sini dia menerbitkan syair-syairnya tentang kehidupan Batavia. Kemakmuran terbesar Batavia terjadi pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Pada masa itu, kota kecil itu marak dengan aktivitas orang Belanda dan Cina. Dan jalan-jalan dipenuhi orang yang berpakaian khas paling eksotis dan berwarna-warni. Dan sejarawan Valentin menulis, tiada kota lebih indah daripada Batavia di waktu malam. Pada malam hari, orang-orang muda naik perahu di kanal-kanal sambil main musik dan bernyanyi. Dalam kenyataan, kehidupan malam Batavia tidak seromantik itu. Jalan-jalan tidak aman setelah gelap, dan polisi tidak terorganisasi dengan baik. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya menceritakan tentang perdamaian Batavia dengan Banten yang mengakibatkan perkembangan Batavia dengan sangat pesat. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.